Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Dwi Satria dengan NIM G2210165. Di sini saya membuat video untuk memenuhi penilaian mata kuliah pengantar Antropologi Sosial dan Budaya berdasarkan hasil tugas wawancara bersama dengan anak jalanan. Baik teman-teman, sebelumnya dalam konteks anak jalanan ini sendiri, ialah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Hidup menjadi anak jalanan bukanlah sebuah pilihan yang menyenangkan, melainkan keterpaksaan yang harus diterima karena adanya sebab tertentu. Secara psikologis, mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh. Sementara pada saat yang sama, mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya. Aspek psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial. Penampilan anak jalanan yang kumuh melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian masyarakat terhadap anak jalanan yang diidentikan dengan pembuat onar dan suka mencuri dan suka mencari masalah dengan masyarakat. Baik, kita lanjut dengan narasumber pertama. Anak yang di samping saya ini bernama Muhammad Sigit, berumur 20 tahun dan memiliki nama panggilan Acong, lebih bersahabat lah. Acong sendiri merupakan asli dari Jakarta. Acong berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sedangkan dari latar belakang pendidikan, dia merupakan lulusan sekolah dasar. Acong sendiri sudah menetap di kawasan Puncak untuk bekerja sejak tahun 2020. Memang sebelumnya ia pasti meminta izin terlebih dahulu kepada sang orang tua, dan orang tuanya pun mengizinkan hal tersebut. Saya selaku penulis bertanya, apa alasannya ia memilih untuk bekerja di kawasan Puncak? Lalu Acong menjawab, awalnya Acong pergi ke Puncak karena ada yang menjanjikan pekerjaan untuknya. Tapi ketika udah sampai di sini, ternyata pekerjaan tersebut tidak menerima orang lain, orang baru maksudnya. Makanya sampai sekarang ia memilih mengamen di sini. Mau pulang juga gak punya ongkos katanya. Karena ketidakpastian dalam hal pekerjaan tersebutlah mengapa Acong memilih profesi menjadi pengamen. Penghasilannya pun tidak menentu. Biasanya dapat 70.000, kadang juga bisa lebih, tapi kadang juga malah bisa kurang dari segitu. Untung-untungan lah. Berdasarkan total uang yang didapat, ia memakai sistem bagi hasil kepada kawan-kawan. Penulis lalu bertanya kembali, apakah hasil sedemikian cukup untuk makan sehari-hari Acong bersama dengan kawan-kawan? Acong pun menjawab, dicukup-cukupin, masih bisa untuk makan bareng. Habisnya pun buat makan-makan juga, kata dia. Sedangkan untuk tempat tinggal secara kolektif, Acong bersama kawan-kawan mengontrak rumah yang harga sewanya sangat-sangat terjangkau sesuai dengan penghasilan Acong dan kawan-kawan. Sebagai penutup, saya selaku penulis bertanya, apa harapan Acong ke depannya? Semoga ada rezeki lebih untuk saya dan yang lain, pekerjaan yang layak. Karena kalau begini terus, kerasa capeknya. Kita nahan lapar dari pagi terus-terusan sampai sekiranya dapat hasil yang cukup, baru udahan, baru istirahat. Pungkasnya. Kita lanjut ke narasumber kedua. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Pak Bento. Beliau berumur 65 tahun, asal dari Sukabumi. Beliau sudah tidak mengetahui lokasi tempat tinggal keluarganya. Begitupun dengan kehidupan pribadinya. Pak Bento sendiri pernah menikah, lalu bercerai, dan tidak memiliki keturunan. Semenjak bercerai, ia pergi dari satu tempat ke tempat lainnya
dengan tujuan mencari pekerjaan. Sayangnya tidak ada yang menerima Pak Bento, dikarenakan taraf pendidikan Pak Bento hanya sampai sekolah dasar. Sudah hampir belasan tahun, beliau memilih tinggal di pinggiran lampu merah Ciawi, tanpa memiliki penghasilan tetap. Penulis selalu bertanya, adakah orang yang peka ketika melihat kondisi Pak Bento yang seperti ini? Alhamdulillah, masih ada yang peduli. Ada yang ngasih uang, ngasih makanan. Keseringan orang-orang yang baru turun dari angkot atau bis, kata dia. Lalu ada pun sepucuk nasihat dari Pak Bento. Kalian yang masih muda ini, janganlah malas-malesan belajar. Jangan sampai nyesel pas tua nanti. Begitu kata dia. Next, kali ini sampailah kita pada narasumber terakhir, narasumber ketiga, sebagai penutup dari video hasil wawancara saya. Kali ini saya bersama dengan Agung Septian. Agung sendiri berumur 24 tahun, asal dari kota Jakarta. Agung merupakan anak yatim piatu. Ia merupakan lulusan sekolah dasar. Sudah 2 tahun sejak 2020, Agung menetap di Puncak Bogor bersama dengan kawan-kawan juga. Saat ini ia berprofesi sebagai pengamen jalanan menggunakan karaoke dorong dengan penghasilan yang tidak menentu, sama seperti yang dirasakan oleh narasumber pertama kita, Acong. Kehendak ini ialah keputusan dari narasumber. Sudah sejak lama ia berprofesi sebagai pengamen. Penulis pun bertanya, mengapa ia memilih menjalani keseharian menjadi pengamen? Lalu Agung menjawab, gak apa-apa, ngerasa bebas aja. Uangnya juga buat makan sendiri sama teman-teman, buat jajan, kata dia. Begitulah kira-kira hasil wawancara saya bersama dengan Agung Septian sebagai narasumber ketiga, sebagai penutup dari video saya kali ini. Baik teman-teman, cukup sekian presentasi dari hasil tugas wawancara saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon bagi teman-teman kritik dan sarannya, juga untuk like, subscribe, and comment pada akun YouTube saya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.